Oke, jadi begini Kang. Ateis itu merupakan sebuah istilah ya digunakan untuk menggambarkan hidup atau sekelompok orang yang tidak mempercayai atau katakanlah tidak memiliki keyakinan pada adanya Tuhan ataupun dewa-dewa. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yang artinya tanpa, dan theos yang berarti Tuhan. Jadi sebagai hasil akhir, ateis ini berarti tanpa Tuhan. Itu secara bahasanya seperti itu. Nah, kemudian ada istilah lain, agnostik. Nah, ateis itu berbeda dari agnostik. Meskipun keduanya memiliki kesamaan, nah agnostik itu adalah individu yang berpendapat bahwa kita tidak dapat mengetahui atau membuktikan secara pasti tentang keberadaan Tuhan ataupun hal-hal rohaniah lainnya. Mereka tidak bisa menetapkan keyakinan tegas mengenai keberadaan atau ketiadaan Tuhan. Sedangkan ateis secara tegas menolak atau tidak mempercayai akan adanya Tuhan. Ada beberapa alasan mengapa orang bisa menjadi ateis. Beberapa di antaranya mungkin alasannya itu yang pertama, ketidakyakinan dalam bukti. Maksudnya apa? Jadi mereka itu mungkin merasa bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat atau meyakinkan mereka untuk mendukung akan keberadaan Tuhan. Kemudian yang kedua, ada secara pandangan ilmiah. Jadi beberapa ateis mendasarkan keyakinan mereka pada pendekatan ilmiah dan empati pada rasionalitas, di mana mereka hanya percaya pada hal-hal yang dapat diuji, diukur, dan diperiksa secara objektif. Kemudian yang berikutnya ada ini, keberadaan penderitaan. Ini mengandung pengertian bahwa mengandung pengertian bahwa penderitaan dari kejahatan dalam dunia ini menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan keberadaan Tuhan yang baik dan kuasa. Ini kerap menjadikan kita, ya mungkin kita juga kadang-kadang ketika kita tertimpa sebuah bencana, sebuah penderitaan, kadang-kadang kita, kok Allah begini ya, atau kok Tuhan begini ya, kan kadang-kadang kita seperti itu. Nah ini ya salah satu alasan mengapa orang menjadi ateis, ya karena itu tadi, keberadaan penderitaan itu ya seperti itu gitu loh. Ketika kita ditimpa sebuah kesusahan, kadang-kadang ya pikiran kita seolah-olah memprotes tentang keadaan yang kita alami saat itu. Seolah-olah mana sih letak keadilan Tuhan itu, kok hidup saya seperti ini. Nah, kadang-kadang seperti itu. Nah, kemudian ada lagi alasan berikutnya, yaitu pluralisme agama. Beberapa ateis mungkin menganggap banyaknya kepercayaan agama yang berbeda-beda sebagai indikasi bahwa kemungkinan semua agama tersebut adalah salah. Ya, ya mereka anggap bahwa ya kalau mungkin ini mungkin yang ada di benak mereka itu, kalau memang kita semua meyakini gitu bahwa Tuhan itu ada, mungkin agama di dunia ini mereka pikir mungkin cuma satu gitu loh, tidak akan ada banyak agama-agama dengan berbagai kepercayaan terhadap Tuhan yang seperti inilah, yang seperti itulah, itu yang mungkin yang mereka pikirkan di situ. Nah, kemudian ada yang berikutnya lagi adalah pengalaman pribadi. Nah, kalau ini jelas akan berbeda-beda. Jadi beberapa orang mungkin menjadi ateis karena beberapa pengalaman secara pribadi atau latar belakang keluarga yang tidak menekankan agama atau berhubungan dengan agama tertentu. Jadi ya kehidupan mereka ya mengalir begitu saja gitu, tanpa ada patokan yang didasarkan pada salah satu agama. Akhirnya ya mereka menjadi ateis seperti itu. Penting untuk diingat bahwa ateis adalah kelompok yang sangat beragam, Kang, di sini. Dan mungkin mereka juga memiliki pandangan yang berbeda gitu tentang kehidupan, etika, dan nilai-nilai. Ada ateis yang terbuka untuk mendiskusikan agama dan teologi, sementara ada juga yang lebih mengedepankan pandangan mereka layaknya tanpa keterlibatan agama dalam kehidupan mereka. Juga penganut agama atau keyakinan spiritual lain harus menghormati hak, dan satu hal lagi yang perlu dicatat, bahwa penganut agama atau keyakinan spiritual lain harus menghormati hak dan kebebasan individu untuk memilih dan mempertahankan pandangan ateis mereka, sejauh hal itu tidak menyakiti ataupun merugikan orang lain tentunya.
Dan di sini sikap toleransi dan saling menghormati perbedaan keyakinan adalah hal yang sangat penting di dalam masyarakat yang beragam. Itu sebetulnya kuncinya. Jadi dalam menyikapi menentukan sikap kita terhadap orang-orang yang ateis itu ya seperti itu. Jadi tetap menjaga toleransi. So mereka tidak percaya Tuhan selama tidak menyinggung kita, menyakiti kita, it's not problem. Kita tetap berjalan beriringan, kita tetap bersahabat dengan mereka. Jadi tidak ada lagi gontok-gontokan atas sebuah keyakinan atau sebuah ideologi yang kita anut. Mungkin itu, Kang.